Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat, masih bisa merasakan nikmat iman dan juga nikmat taufik, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu yang merupakan ibadah sunnah terbaik akhir zaman sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Dan ini salah satu yang membuat sahabat Rasulullah di antara Umar, yaitu majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu membuat Umar nyaman dan betah tinggal di dunia. Ada perkataan beliau yang masyhur. Beliau radhiyallahu anhu berkata, laula thalath ma ahbabtul baqa. Kalau bukan karena tiga hal penting dalam hidup ini, maka sebetulnya saya tidak betah tinggal di dunia. Yang pertama adalah kenikmatan merasakan kedahsyatan membaca Al-Quran, kesejukan hati yang beliau rasakan ketika membaca Quran, itulah yang membuat beliau sangat betah berada di dunia. Yang kedua adalah bisa menghadiri majelis ilmu, apalagi majelis ilmu yang beliau maksud adalah majelis ilmu Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah bersahabat, berteman dekat, berhubungan baik dengan orang-orang soleh. Beliau bisa bersahabat dengan Abu Bakar, bisa bersahabat dengan Uthman, dengan Ali, dan sahabat yang lain, apalagi yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Itulah sebuah kenikmatan tersendiri yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kita tahu sahabat adalah orang-orang yang diminta oleh Allah dan Rasulnya untuk kita ikuti petunjuknya. Oleh karenanya, satukan selera kita seperti selera mereka. Jadi jangan pernah kita ini nyaman, betah tinggal di dunia hanya karena rumah kita bagus. Juga bukan karena kita punya segalanya. Karena kalau begitu tidak ada bedanya kita dengan orang kafir. Orang kafir itu betah karena mereka bisa menikmati segala fasilitas dunia. Kita tidak boleh. Kita masih punya Allah. Kampung akhirat kita adalah surga. Dunia bukan tempat tinggal kita. Ini adalah tempat kita merantau. Dunia tempat kita melintas. Dunia tempat kita diasingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang merantau tidak akan pernah hatinya tertambat pada tempat dia merantau, kecuali dia memang tidak punya kampung halaman. Kalau orang punya kampung halaman, sesukses apapun dia di tempat dia merantau, dia pasti akan rindu kampung halamannya. Makanya seorang penyair berkata, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, mal hubbu ilal habibil awwali, kam manzilin ya'liful fata wa haninu abada li awwal manzil. Naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Ketika engkau merantau sendiri, mungkin di tempat perantauan Anda bertemu dengan jodoh Anda, mulai ada rasa sayang. Setelah itu Anda setelah berjodoh menikah dengan wanita di tempat Anda merantau, lalu Anda punya anak, mulai tumbuh juga rasa kasih pada anak-anak Anda. Lalu beliau syair mengatakan, naqil fuadaka haitsu syi'ta min hamal hubbu ila bil hawal
Tapi ketika dia seorang perantau sejati, dia tidak akan pernah lupa kenangan indah. Dia tidak akan pernah lupa asal-usulnya. Selalu, bahkan siksaan batin itu akan terasa ketika dia tidak pernah pulang kampung halaman bertahun-tahun. Kita tahu tradisi kita ada tradisi mudik. Wallahi kalau memang dia memiliki jiwa perantau, setiap lebaran mungkin hatinya menangis ketika dia tidak pulang kampung. Beda kesannya, memiliki kesan tersendiri. Makanya sepadat apapun, begitu banyak penderitaan betapa banyak ongkos yang dikeluarkan, penderitaan yang begitu banyak untuk pulang kampung halaman, gak pernah orang kapok. Karena ada kesan yang begitu indah. Lalu mal hubbu illa bil awwali, kalau dia seorang perantau pasti dia akan ingat dia pengen pulang, apalagi di sana masih ada orang tua, masih ada sanak famili, rasanya ingin selalu pulang. Dan ketika kita sadar bahwa kita ini bukan orang kampung dunia, kita ini adalah asli kampung akhirat, tentu rasa rindu kita selalu kepada surga, terutama kepada kekasih kita yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan fitrah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian hari ini kita akan membahas tentang fikih doa. Dan itu saya sebutkan dalam buku saya di bab 24. Terutama bab yang sangat saya tekankan adalah tentang doa kita sehari-hari. Kita harus tahu doa itu bukan sekedar permintaan yang kita ajukan kepada Allah. Pemahaman seperti itu tidak sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah SAW memahami doa bukan sekedar meminta kepada Allah, tapi mereka meminta atau mereka memahami bahwa doa itu adalah sebab Allah mencintainya. Doa itu adalah salah satu sebab terbaik Allah mencintai hambanya. Coba kita dengar, kita simak perkataan Umar Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma yahummuni hammud du'a, ma yahummuni hammul ijabah, walakin yahummuni hammud du'a." Yang penting bagi saya bukan ijabah doa. Kalau Allah ijabah di dunia, alhamdulillah. Tidak diijabah pun tidak ada masalah. Karena pasti setiap doa hamba pasti dijabah oleh Allah, apakah di dunia atau di akhirat. Justru yang paling penting bagi saya, kata Umar, ketika kita diberi kemudahan oleh Allah untuk berdoa, digerakkan hati kita setiap saat untuk berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Tahukah anda, kata Ibnu Qayyim, kalau Allah rindu kepada kita, maka Allah Jalla wa'ala timpakan kepada kita persoalan. Allah timpakan kepada kita permasalahan. Lalu kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Lihat, Allah rindu suara kita. Allah rindu munajat kita. Apa yang Allah lakukan? Allah kasih kita persoalan. Karena manusia kalau nggak ada persoalan nggak doa. Manusia kalau hidupnya nggak ada apa-apa, baik-baik saja, apakah dia berdoa? Belum tentu dia berdoa. Coba pahami pesan Allah tersebut. Kata Ibnu Qayyim, ketika Allah merindukan hambanya yang beriman, maka Allah berikan dia persoalan hidup, apapun bentuknya. Dari situ dia berdoa. Dan doa itu puncak ibadah. Sebab terbaik Allah mencintai kita. Jadi ciri-ciri orang soleh banyak doa, bukan banyak curhat. Lihat para Nabi alaihissalam, apapun masalah mereka tidak pernah curhat. Kalaupun curhat, curhatnya hanya kepada Allah. Coba lihat Nabi Yakub alaihissalam, yaitu Israel, nama lain daripada Israel, ayah daripada Yusuf. Ketika beliau kehilangan Yusuf dan saudaranya, dua anak sekaligus, pedih hatinya, sedih betul, sampai beliau menangis setiap hari. Setiap diingat Nabi Yusuf dan saudaranya Benyamin, beliau nangis. Di manakah mereka berada?
apakah masih hidup atau sudah mati? Apakah mereka kelaparan atau ada yang bisa mereka makan? Apakah mereka sehat atau dalam keadaan menderita? Setiap detik dia memikirkan anaknya. Dia coba, beliau menyuruh saudaranya, kakak-kakaknya mencari, tapi memang kakaknya sengaja untuk membuang Yusuf dan Binyamin. Akibat beliau setiap hari menangis sampai buta matanya. Wa biyaddat 'ainahu wa huwa kadhib. Sampai matanya itu putih karena sering kali menangisi apa yang dialami. Sangat menyayat hati beliau alaihi salam. Setiap beliau sedih, apa yang beliau lakukan? Beliau curhat kepada Allah. Innama ashku bathi uzni ilallah. Aku keluhkan kesulitanku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Itulah ciri orang yang beriman. Orang beriman itu kelebihannya apa? Memiliki jiwa yang kuat. Itu. Jadi kalau ada orang Islam tapi mudah putus asa, mudah menyerah, tidak sabar, tidak bersyukur, dia bukan mukmin. Gak boleh seorang mukmin hanya punya kekuatan fisik. Kekuatan fisik penting, kesehatannya juga terlebih lagi. Tapi yang lebih penting dari itu adalah jiwa. Karena jiwa sangat memberikan sumbangsih terhadap kesehatan fisik. Bagaimana Nabi alaihissalam bersabda, al-mu'min qawi khairu habbu ilallah minal mu'min dhaif. Seorang mukmin yang kuat, para ulama mengatakan yang maksud dengan mukmin yang kuat bukan kuat fisik. Itu bagian akhir nanti. Tapi yang dimaksud dengan mukmin yang kuat iman dan jiwanya. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Indikator seorang mukmin yang kuat jiwanya dalam menghadapi persoalan apapun, karena semuanya datang dari Allah yang Maha Penyayang. Mengapa dia kuat? Karena dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Orang kalau tidak punya kekuatan berbaik sangka, nggak bakalan kuat dia. Masalah kecil jadi besar, bagi dia besar, apalagi masalah besar. Karena dia nggak punya kekuatan husnudzon. Makanya Allah Jalla wa Ala berfirman, ana inda dhanni abdi. Hambaku itu kekuatannya, keadaan hidupnya bergantung kepada prasangkanya kepada aku, kata Allah. Kalau dia berbaik sangka, dia punya kekuatan. Dia punya ketenangan yang tidak dirasakan oleh orang lain. Salah satu indikator seorang mukmin yang kuat, dia selalu berdoa. Nggak ada orang yang tahu kalau dia sedang ada masalah. Nggak ada temannya, sahabatnya, keluarganya tahu kalau dia begitu berat tekanan hidup yang beliau alami. Tapi dia tenang. Kenapa? Karena dia tidak simpan apa yang dialami, dia curahkan semuanya kepada Allah yang Maha Mampu. Seorang mukmin jangan suka menyimpan. Kalau ada masalah, curahkan kepada Allah. Lalu bagaimana ada hadis di mana ada sahabat Rasulullah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya begini-begini, curhat. Kata ulama, kecuali kalau kita ingin curhat kepada makhluk yang bisa memberi solusi. Kalau ingin mendapatkan solusi, boleh. Dan diyakini dia bisa memberikan solusi. Tapi kalau sekedar cerita, itu bahaya. Dapat melemahkan jiwa kita. Dan menggerogoti kesabaran kita. Para jemaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada bab doa. Perhatikan di ikhwatal iman, doa kalau dimaksud mencakup doa yaitu lafal-lafal doa atau dimaksud dengan zikir atau bacaan-bacaan. Ya. Dan doa yang di sini yang saya maksud adalah yaitu bacaan. Doa seperti doa mau makan. Ya, mungkin bisa lebih kita katakan bacaan.
Tapi tidak masalah kalau disebut atau dikatakan juga dengan doa. Karena orang bilang doa mau makan, doa setelah makan. Tapi dalam bahasa Arab lebih disebut dengan dzikir. Wirid namanya. Apa itu wirid? Amalan yang rutin dikerjakan, itu wirid. Jadi kalau kita setiap bangun tidur doa, kemudian masuk kamar mandi doa, keluar kamar mandi doa, kemudian dan seterusnya, itu namanya wirid. Atau juga dikatakan bacaan. Juga boleh disebut dengan doa. Kata ulama la musyahata fil istilah, tidak usah diributkan sesuatu yang berkaitan dengan istilah. Para ulama mengatakan tentang ahammiyatut tiba'is sunnati fid du'a, urgensi mengamalkan bacaan-bacaan yang sesuai dengan sunnah. Kenapa kita jangan asal baca, asal menghafal, asal mengutip, menerima bacaan dari guru kita, dari syekh fulan, atau dari buku-buku yang tidak jelas sumbernya, ya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena zikir itu, doa itu ibadah. Doa itu, zikir itu ibadah. Ya, mabniyatun ala taufik. Apa kata Syekhul Islam Taimiyah? Jadi kita nggak boleh, misalnya doa mau makan. Oh, yang terkenal sekarang saya diajarin dari kecil, Allah membarik lana fi ma razaqna. Boleh atau tidak? Cek coba, itu ada, itu betul tidak doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba simak perkataan Syekhul Islam. Beliau menjabarkan secara detail dalam kitab Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan, la raiba annal adhkara wad da'awati min afdhal ibadat wal ibadatu mabnaha 'ala at-tawqif wal ittiba' la 'ala al-hawa wal ibtida' fal ad'iyatu wal adhkaru nabawiyyatu hiya afdalu ma yataharra al-mutaharri min adh-dhikri wad du'a wasariku 'ala sabili amanin wa salama wa ma siwaha min al-adhkar qad yakunu muharrama wa qad yakunu makruha wa qad yakunu fi syirkum mimma la yahtid ilaihi aktsarun nas wa hiya jumlatun yatulu tafsiluha. Apa kata beliau? Tidak diragukan lagi bahwa bacaan-bacaan kita sehari-hari, lafal-lafal doa adalah ibadah, termasuk ibadah terbaik. Sementara ibadah itu landasannya apa? Dalil. Jadi seorang tidak boleh membaca bacaan tertentu pada momen tertentu, pada amal tertentu, tapi tidak tahu asal usulnya. Tidak bisa mengkonfirmasi bahwa doa itu adalah doa Rasul. Dari mana doa ada begitu? Dari guru saya, dari orang tua saya. Gak boleh. Kalau masih kecil tidak ditanya, tapi kalau udah dewasa, ketika masih menerima seperti itu, ditanya oleh Allah. Kenapa kita tidak manfaatkan otak kita, logika kita untuk bertanya? Ini ada tidak tuntunannya di Rasulullah SAW? Ingat, ibadah itu ketika doa dan bacaan zikir itu ibadah, bahkan ibadah terbaik. Sementara ibadah landasannya adalah dalil, bukan hawa nafsu. Maka yang paling dijaga oleh seorang muslim bukan hartanya, tapi zikirnya, bacaan-bacaan zikirnya, bacaan-bacaan doanya, itu yang harus lebih dijaga daripada harta dan anaknya. Karena kalau dilepas begitu saja, kata beliau, ada bacaan yang sifatnya haram, ada yang bersifat makruh, bahkan mengandung syirik. Walaysa li ahadin ayyasunna linnasi naw'an min al-adhkar wa adiyah ghair masnun. Saya ingatkan, kata beliau, tidak ada, tidak boleh seorang ulama pun, tidak boleh seorang ustadz pun, kata beliau, memaksakan, memerintahkan muridnya, masyarakat, umat Islam untuk merutinkan bacaan yang dia buat. Gak boleh. Selevel apapun seorang ulama, tidak boleh. Yang tidak ada tuntunan dari Nabi alaihissalam. Wa ja'alu ibadatan ratibatan yuwadhibun nasu 'alaiha. Apalagi disuruh jadi wirid. Ini amalin ya. Siapa yang baca
Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setiap ini sekian kali, walaupun dia kiai besar, walaupun dia habib, tidak boleh. Itu domainnya Rasulullah SAW. Abu Bakar pun tidak berhak. Perhatikan, kita tidak usah bicara ulama-ulama sekarang. Abu Bakar pun tidak berhak, itu domainnya Rasul. Itu hak prerogatifnya Rasulullah SAW. Ya, ini penting. Apa kata beliau? Karena kalau kita bacaan zikir kita hanya berdasarkan bacaan zikir Nabi, doa kita pun lafal-lafalnya kita banyak mengutip dari lafal doa di Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka hidup ini aman. Yang membuat kita celaka karena kita meninggalkan doa dan zikir Nabi, kata Syekhul Islam. Apa yang buat rumah tangga kita kok jadi tidak kurang bahagia? Karena kita meninggalkan bacaan wirid dan doa Nabi. Kenapa kita kecelakaan di jalan? Terjadi kecelakaan karena meninggalkan doa Nabi. Coba doa Nabi. Apa? Coba contoh misalnya. Ya, karena saya termasuk yang meneliti banyak doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya doa Nabi ketika keluar rumah. Kita banyak hafal tapi nggak tahu keutamaannya. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang keluar rumah, dia keluar dari rumahnya baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah hawla wala quwata illa billah. Kata Rasulullah SAW, keutamaan membaca doa ini, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwata illa billah. Apa kata Rasulullah SAW? Qala al-malak uqita wa qufit. Kamu pasti dilindungi oleh Allah. Kamu pasti dicukupkan kebutuhan dan urusanmu. Dua manfaat besar ketika kita keluar rumah untuk urusan apapun, dengan membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwata illa billah, Allah akan lindungi kita dari segala mara bahaya, kecelakaan, dan Allah akan mudahkan urusan kita ketika kita keluar rumah. Itu manfaat bacaan yang diajarkan Rasulullah SAW. Ketika kita naik kendaraan, ada doa yang Nabi ajarkan. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udhalla aw azilla aw uzalla aw adhlima aw udhlam aw ajhala aw ujhal alaih. Oh, luar biasa itu. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udhalla. Ya Allah, saya dalam perjalanan, lindungi aku agar tidak tersesat. An udhal atau disesatkan orang. Banyak sekali orang yang ketika bertanya dia bingung. Bahkan pakai Google Map pun dia kesasar sampai ke hutan-hutan, bahkan ke kuburan dia. Kenapa? Tidak baca doa ini. An azila uzal, jangan sampai saya tergelincir. Berapa banyak mobil terbalik gara-gara pecah ban. Atau di tol, remnya belum. Doa ini membuat kita selamat. Makanya kata Islam, ketika seorang menjaga bacaan zikirnya seperti zikir Nabi, fa innahu ala sabili aman. Dia akan diamankan oleh Allah. Dia akan diselamatkan Allah dari segala mara bahaya. Selain itu beliau mengatakan tentang keutamaan mencukupkan diri dengan bacaan Nabi, bacaan zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Al-adhkar wal ad'iyat al-ma'thurah musyamilatun ala jima'il khair wa tamamil amri wa nihayatil maqasidil aliyah awil aliyah wa asyrafil matalibi sahiha. Semua kebaikan ada pada doa Nabi. Semua kebaikan ada pada zikir Nabi. Bahkan dia puncaknya kebaikan. Semua yang diinginkan oleh seorang hamba, semua cita-cita yang didambakan oleh seorang hamba ada pada doa dan wirid Nabi. Kalau begitu, kenapa kita tidak memperbaiki bacaan zikir kita, bacaan kita sehari-hari? Kenapa kita tidak memperbaiki wirid kita?
doa kita. Termasuk doa, jangan biasakan doa bebas. Karena doa yang lebih dijabah, doa yang kita kutip dari ayat, doa yang kita kutip dari hadis. Kalau kita tidak banyak hafal doa-doa Al-Quran, doa-doa dari hadis Rasulullah SAW, banyak kok doa-doa Nabi yang singkat dan padat kok. Makanya kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, seorang muslim dalam doa, jangan lupa 3 aja. Seandainya dia tidak banyak hafal doa-doa Nabi yang lain. Yang pertama, baca doa sapu jagat. Dan ini doa pamungkas. Kalau ada seorang muslim gak hafal doa sapu jagat, terlalu dia. Yang kedua, jangan lewatkan setiap dia doa, ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu tidak boleh lewat dari doa kita. Yang ketiga, doa minta ampun dan rahmat dari Allah. Rabbighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Itu doa minta selalu ada dalam doa kita. Rabbighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Selebihnya boleh. Silahkan mau, mungkin kita ini masalahnya bukan sekedar doa. Kayaknya nggak puas deh kalau nggak minta. Misalnya, ya Allah kapan saya punya rumah sendiri, ngontrak melulu. Mungkin doanya, ya Allah saya pengen punya rumah sendiri. Kan itu doa bebas namanya. Boleh. Ya Allah saya pengen punya anak lagi misalnya. Ini yang ada sekarang baru anak laki-laki, saya pengen punya anak perempuan, atau sebaliknya saya punya anak laki-laki. Karena dalam bahasa Arab bingung. Gimana bahasa Arabnya saya pengen punya anak lagi? Ya udah pakai bahasa Indonesia. Hindari, kurangi doa bebas. Padahal pada saat kita berdoa Allahumma atina fid dunya hasanah, itu sudah minta anak di situ sebetulnya. Cuma kita masalahnya kurang puas gitu. Bahkan Ustadz boleh tidak saya pakai bahasa Sunda? Mangga tuh. Saya boleh tidak pakai bahasa Jawa? Monggo. Kadang-kadang orang itu kurang puas. Jadi memang kita ini dalam masalah, ya doa pun mengkaitkannya dengan kepuasan. Nggak ada masalah. Tapi porsinya dikurangi. Lebih banyak doa yang kita baca, doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat kata Syekh Abdurrahman Al-Muallimi, kata beliau, kalau ada orang Islam doanya tidak dijaga dengan baik. Misalnya ada simpel aja lah, kita nggak usah terlalu jauh-jauh, terlalu tinggi teorinya. Ya, ada teman kita atau saudara kita mau makan, Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bahkan TK, TPA, playgroup PAUD masih mengajarkan Allah membarik lana fima razaqtana. Ya, kata Syekh Abdurrahman Al-Muallimi, dia telah mengalami kerugian dalam ketika dia melakukan perdagangan dengan Allah. Ma'akhsaru safaqah. Kita ini dagang dengan Allah melalui doa. Berdagang dengan Allah. Kita jual amalan kita kepada Allah, lalu Allah bayar dengan harga mahal. Kapan jualan kita bermutu? Ketika doa dan dzikir kita seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi. Wa ma akhsaru safaqah ma yad'ul ad'iyata thabita fi kitabillahi azza wa jal aw fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala kadu yad'u biha. Rugi betul orang yang dagang sama Allah. Bagaimana dagangnya? Amalannya enggak sesuai dengan tuntunan Nabi, dzikirnya, doanya. Bahkan menjadi rutinitas wiridnya dia seperti itu. Enggak boleh lagi. Lalu doanya apa? Bismillah aja. Mau makan Bismillah. Wallah paling nikmat. Islam itu mudah. Kapan kita merasakan mudahnya Islam? Ketika kita mengikuti tuntunan Nabi. Itu mudah sekali. Wallahi mudah. Ya. Kemudian apa lagi? Alaysa hada minadh-dhulm wal 'udwan. Banyak terjadi kezaliman, ketidakpantasan, tidak adanya adab. Nah, ini lagi tren etik nih sekarang nih. Tidak adanya adab kita dalam berdoa. Bahkan ya Allah, kenapa kita ini bahkan ada orang yang tidak beradab?
Ya Allah, kenapa kok saya minta nggak pernah didengar ya Allah? Kenapa? Sampai doanya isinya adalah hal yang tidak beradab sama Allah. Karena selama kita berdoa jauh dari doa Al-Quran dan hadis. Kenapa perilaku kita jauh dari adab dan etika? Karena bacaan kita, amalan kita jauh dari tuntunan Nabi SAW. Para jemaah, ikuti sunnah, ikuti tuntunan Nabi SAW. Dimulai dari yang kecil, dari bacaan dzikir, doa. Allah yang akan menuntun kita kepada akhlak yang baik. Kemudian saya contohkan beberapa contoh bacaan-bacaan sehari-hari. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita ketika hujan turun, jangan lupa untuk berdoa seperti doa Nabi, Allahumma shayyiban nafi'a. Bahkan pertama sebelum baca doa itu kita berkata rahmat. Hujan turun, alhamdulillah rahmat, begitu. Lalu kita membaca Allahumma shayyiban nafi'a agar hujan tidak menjadi malapetaka, malah bikin banjir. Ya. Hujan ada dua, ada hujan rahmat, ada hujan azab. Makanya penting kalau kita membaca doa Allahumma shayyiban nafi'a, turunkan untuk kepada kami hujan yang bermanfaat. Hujan yang bermanfaat. Luar biasa. Tanah-tanah pada tumbuh, udara segar, adem. Ya, betapa tidak nyamannya kita kalau udara panas. Alhamdulillah. Minggu begini luar biasa, Allah memberikan rahmat yang luar biasa. Ya. Kemudian disunnahkan, saya sampaikan terkait dengan hujan, sunnah Nabi hujan-hujanan. Tapi dilakukan di awal ketika pertama kali hujan turun. Ya, berlaku bagi semua. Bagi orang dewasa, bukan hanya bagi anak-anak, orang dewasa pun gitu. Kalau perlu kita sambil nemenin anak, hujan-hujanan. Ini sunnah. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matar. Fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma asaba min matar. Faqulna ya Rasul lima sallallahu qala li annahu hadithu ahdi bi rabbih jalla wa ala. Kami pernah kehujanan bersama Rasul. Lalu Nabi menyingkap gamisnya, diikat. Ya, diikat. Lalu beliau malah apa? Malah beliau semakin sengaja untuk hujan-hujanan. Lalu Anas bertanya, ya Rasulullah, kok hujan-hujanan? Kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Justru hujan pertama turun itu banyak rahmatnya, kata Nabi. Jadi kalau kita hujan-hujanan, rahmat Allah akan menimpa kita. Kita akan mendapatkan banyak rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan, termasuk orang yang sakit, terapinya hujan. Minta kepada Allah sembuh. Ya, jadi yang pertama, dan itu pun di wilayah tempat tinggal. Jangan lagi kemana-mana, lagi di luar kota, hujan-hujanan. Repot gantinya. Tapi ketika kita berada di tempat tinggal kita, ya, dan itu pun awal hujan turun, bukan udah mau reda baru hujan-hujanan. Ya. Ada penjelasan saya sebutkan, saya kutip di sini perkata Imam Nawawi, Ibnu Rajab dan sebagainya. Kemudian kita hidupkan doa Nabi, bacaan Nabi. Ketika hujan enggak berhenti-henti, semalaman sampai paginya lanjut terus. Wah, ini takut banjir ini. Doa Nabi, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkan hujan ke sekitar kami, jangan lagi ke tempat kami ya Allah. Dan itu berlaku bagi kita juga. Allahumma hawalaina la alaina. Ya, itu doa Nabi supaya hujan tidak terus turun-turun, tidak terus turun ke wilayah kita. Sehingga menyebabkan banjir. Dan juga jangan lupa ketika petir, kemudian ketika angin bertiup kencang, saya sudah suguhkan semuanya. Ya, tinggal dilihat bukunya, di buku ensiklopedia doa dzikir amalan sehari semalam yang saya tulis. Kemudian setelah hujan turun, apa bacaan kita? Nah, kadang-kadang orang diem. Hujan turun diem aja. Mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Alhamdulillah Allah beri hujan dengan karunia-Nya dan rahmatnya. Jadi setelah hujan turun itu selesai, kita baca mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Ya. Kemudian bacaan Nabi kalau kita lihat ada orang kecelakaan atau ada orang sakit, ada hal yang yang kita hindari untuk kita alami gitu. Jangan, karena dia ada orang kadang-kadang astagfirullah,
Misalnya, Masya Allah. Atau bahasa yang cuma teriak, misalnya dia lihat ada orang tertabrak sampai pecah kepalanya, aduh, cuma gitu. Harusnya dia baca apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bi fadlan ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Itu yang dibaca. Apa bacaannya? Alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang menimpa orang itu. Gitu. Ada bis terbalik misalnya. Ya. Banyak yang pada luka-luka berdarah. Kita nggak bisa nolong, kita lewat. Ya Allah, semoga Allah tolong mereka, kita minimal doa. Terus baca, jangan ya Allah ini ya Allah banyak, aduh, nggak begitu bacaan lisan seorang muslim. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bi fadlan ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Dihafal para jamaah bacaan ini. Kemudian doa kalau kita mengalami kesulitan. Jadi kenapa banyak orang minta amalan? Karena tidak paham doa Nabi, bacaan Nabi alaihissalam. Doa minta dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala, bacaannya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Kalau ada anak kita ujian, kalau kita sedang tes, kalau kita sedang mengurus dan ingin mendapatkan kemudahan dari Allah, baca Bismillah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Baca ini. Ini doa untuk mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim wajib membaca doa. Misalnya jalan, mudah-mudahan dilancarkan. Bismillah, tawakkaltu Allah, Allahu akbar, subhanallah, sakhanal hadu wa ma kunna muqrin wa inna rabbil munqalibun. Lalu doa safar, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa min amalin wa tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza, sampai akhir doa. Lalu supaya dimudahkan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Supaya enggak terjebak macet. Atau ada urusan yang ribet banget ini ngurus ini begini, aduh. Ingat Allah Maha Mampu. Jangan pernah lisan kita kering dari membaca doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Kemudian jangan lupa kalau kita diberi sesuatu oleh orang, mendapatkan kebaikan, jangan bilang terima kasih. Jazakallah khairah. Jazakillah khairah. Karena terima kasih bukan ibadah. Apakah enggak boleh? Boleh. Tapi jangan hanya mengucapkan terima kasih, tapi terima kasih, jazakallah khairah. Terima kasih, jazakillah khairah. Itu. Karena jazakallah khairah, bacaan yang Nabi ajarkan. Ya. Bacaan yang Nabi ajarkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi alaihissalam, kalau ada seorang mendapatkan kebaikan dari orang lain, katakan kepada dia, ucapkan jazakallah khairah. Itu yang Nabi ajarkan. Kalau bahasa Arab kan syukran. Nabi tidak mengatakan syukran. Jadi kalau seandainya syukran itu sama artinya terima kasih, kenapa Nabi mengatakan kalau kita mendapatkan kebaikan? Nabi justru mengatakan, ucapkan kepada dia jazakallah khairah. Kenapa tidak mengatakan syukran? Jadi ini kritik bagi kita, evaluasi bagi kita. Banyak dari kita punya kebiasaan, dikasih sesuatu oleh orang, mendapat kebaikan, terima kasih Pak, terima kasih Bu, tidak cukup. Terima kasih sebagai tradisi kita, lalu bilang jazakallah khairah. Lisannya ditambah. Wallahi orang yang lisannya banyak basah dengan zikir dan doa, dia tidak akan bicara yang tidak baik. Ya, dirubah kebiasaan kita yang kurang tepat itu. Kemudian di sini juga ada doa agar terhindar segala kejahatan, meringankan beban pekerjaan yang berat. Di sini juga ada bacanya. Bagi mereka yang bekerja di daerah-daerah yang rawan, misalnya dia bekerja di di Freeport misalnya, doanya ini. Ya. Meskipun gajinya tinggi tapi rawan sekali. Ya, rawan KKB misalnya. Rawan ancaman-ancaman, bisa ada ancaman tembakan atau apapun itu, atau pekerja profesi yang sangat membahayakan seperti seorang pilot misalnya. Ya. Resikonya lebih tinggi dibanding profesi yang lain. Atau seorang cleaning service yang membersihkan kaca gedung pencakar langit, atau seorang petugas PLN yang itu lebih harus hafal ini. Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbil arsyil azim rabbana wa rabbu kulli syai'. Sampaikan ini. Setiap pekerjaan yang berisiko tinggi harus hafal doa ini.
Pasti Allah jaga. Karena listrik itu makhluk. Wallahi, makhluk itu akan tunduk, akan takut kepada orang yang takut kepada Allah. Tapi bukan berarti, kayaknya saya takut kepada Allah nih. Saya ke Ragunan deh. Atau ke Taman Safari, masuk kandang macan. Atau dia, apa iya macan makan saya? Karena saya takut pada Allah. Memangnya iman kita kuat. Coba lihat Sahih Bukhari, Safina maula Rasulillah. Safina, seorang yang banyak membantu Rasulullah, dia pernah terdampar di sebuah pulau. Dan pulau itu di situ ada hutan belantara dan banyak binatang buas. Ketika dia masuk ke hutan yang ada di pulau tersebut, ternyata dia ketemu singa. Dia yakin dengan iman dan takut pada Allah, nggak ada binatang buas yang akan menerkam dia. Selama dia takut kepada Allah, maka semua makhluk akan takut kepada dia. Jadi yang menentukan makhluk itu takut, segan sama seorang karena takutnya kepada Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim, rasa cintamu kepada Allah menentukan rasa cinta manusia kepadamu. Rasa segannya manusia, rasa takutnya manusia kepadamu ditentukan oleh rasa takutmu kepada Allah. Jadi kita ingin dihormati orang, disegani, takut kita kepada Allah. Kenapa banyak? Bahkan anak pun ngelawan kita, karena kita kurang takut Allah. Kita dilecehkan, gak dihormati. Apa karena kita tidak punya uang, tidak punya harta? Bukan. Orang banyak menghina kita, tidak menghormati kita, tidak menganggap kita, karena kita tidak takut Allah. Dan itu kaidah kata Ibnu Qayyim. Kalau bagaimana caranya orang menjadi senang, menerima kita, senang kepada kita, suka kepada kita. Semua itu ditentukan rasa cinta kita kepada Allah. Semakin kita cinta Allah, maka Allah akan buat hati manusia cinta kepada kita. Semakin kita takut kepada Allah, maka Allah akan buat hati manusia juga segan dan menghormati kita. Ternyata Safina dengan yakin dengan keimanannya dan dia bertaubat pada Allah, jangan sampai ada dosa saya membuat binatang buas itu menyerang saya. Ketemu singa langsung dia mengatakan, "Hei singa," dengan percaya diri dia mengatakan, "Hai singa, saya Safina, maula Rasulillah." Wahai singa, saya Safina, orang yang banyak membantu Rasulullah. Singa itu bengong. Lalu dia mengaum gitu. Lalu kata Safina, "Bantu saya, tunjukkan ya ujung dari pulau ini sehingga saya bisa bertemu orang di sana." Di mana saya bisa bertemu orang? Karena saya tidak tahu pulau ini. Sehingga tidak banyak bicara, dia hanya mengaum, langsung dia berbalik badan, dituntun itu. Singkat cerita, akhirnya dia ketemu orang dan dia akhirnya minta tolong untuk bisa kembali ke Madinah. Lalu dia mengucapkan salam kepada singa, "Jazakallahu khaira," terima kasih, syukran, jazakallahu khaira, assalamualaikum. Lalu singa mengatakan, dijawab dengan Dan kita juga begitu. Kalau kita Taman Safari, nggak usah pakai mobil. Bismillah, coba ya. Bismillah udah. Kalau nyerang, berarti iman kita lemah. Ukur iman kita di situ. Bismillah. Ya bareng-bareng kalau gitu. Terus, ini untuk perempuan yang lagi sedih, yang lagi galau, baca doanya Nabi Yunus. Itu doa manjur mengobati kesedihan. Kalau lagi sedih banget, ya karena apapun masalahnya, sedih, jangan hanya nangis. Perbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka. Itu doa sedih yang paling manjur. Atau bukan hanya sedih, bahkan mengalami tekanan hidup yang luar biasa, berat. Anak banyak, sementara penghasilan sekecil, bingung biaya hidup. Saya anjurkan doa Aisyah yang Rasulullah ajarkan pada Aisyah. Ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghith. Allah. Saya pernah menemukan beberapa kasus anak pondok dipulangkan karena orang tuanya nggak bisa bayar biaya pondok. Tapi anaknya pintar. Kasihan.
Padahal anak ini pengen mondok, balik lagi, gak bisa balik. Pondok bilang gak bisa, harus bayar. Dan biaya SPP-nya itu sampai nunggak berbulan-bulan. Sampai bisa belasan juta, bahkan puluhan juta. Gak bisa bayar. Udah sabar pondok, ngasih tenggang rasa, ngasih kelonggaran, gak dibayar-bayar juga, dipulangin. Sedih gak tuh? Saya bilang sama orang tuanya, walaupun penghasilannya pas-pasan, bingung dari mana, baca doa, ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghits. Nanti ada saja Allah yang Allah gerakkan hati orang untuk bantu. Bener, ada orang, seorang anak Masya Allah pinter, dipulangkan, terlambat pelajaran hampir sebulan, 2 minggu lebih. Saya bilang sama orang tuanya, baca ya hayyun ya qayyum. Akhirnya digerakkan oleh Allah hatinya, orang tua santri menggalang dana, kumpul lebih dari kebutuhan dia. Bahkan dia langsung balik, ada yang nolong, kembali naik kereta, balik ke pondoknya. Bahkan lebih, si anak itu bahkan pegang dapat uang sangu. Bahkan pondok pun sampai memberikan diskon 50%. Dengan segala permasalahan kita. Gak usah banyak ngeluh, curhat, gak usah. Mendingan hanya Allah dan kita yang tahu penderitaan kita. Kalau lagi susah, berat, tekanan hidup, ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghits. Perbanyak doa itu. Itu doa sedih, doa mengalami tekanan hidup yang berat. Ya. Dan silakan dibaca doa-doa yang saya sajikan yang lain. Atau misalnya nih kayak doa agar tidak terdolimi. Juga saya sebutkan di sini. Doa agar kita tidak terkena penyakit, tidak tertular penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal baraq wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Terutama pada masa Covid kemarin, atau pada saat nanti kita nggak tahu ada penyakit penular, kita takut baca doa ini. Subhanallah, doa Nabi begitu banyak. Hanya dari kita yang alpa, kita tidak mengikuti doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Bagian akhir dari kajian doa, saya ingin menyinggung terkait dengan istikharah. Saya ingin menjelaskan tentang istikharah. Istikharah intinya doa. Secara global saya sampaikan di buku ensiklopedia, tapi secara detail saya jelaskan di buku panduan salah sunnah. Ada hal penting terkait dengan doa istikharah. Ya. Yang pertama, istikharah itu doa. Jadi kalau seandainya seorang beristikharah tanpa sholat nggak ada masalah. Itu yang pertama. Jadi tidak harus melalui sholat. Sama dengan taubat, tidak harus melakukan sholat taubat. Namun lebih afdal seorang bertobat dilengkapi dengan sholat yang disebut dengan sholat taubat. Berdasarkan hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Istikharah. Jadi kalau ada orang misalnya wanita haid, bagaimana mau istikharah? Wanita sedang nifas, bagaimana di istikharah? Gak bisa. Sementara dia mengalami kebimbangan. Karena pemahamannya dangkal, aduh bingung gimana saya istikharah sementara saya nggak boleh sholat. Para jamaah, istikharah itu doa, nggak perlu dipaksakan sholat. Wanita haid kalau istikharah langsung doa. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmik wa astaqdir. Doa saja. Karena tidak terlarang bagi wanita haid untuk berdoa. Satu. Yang kedua, karena istikharah itu doa, jadi boleh dilakukan berkali-kali. Baik dengan sholat maupun tanpa sholat. Dia bimbang. Mana yang saya akan pilih, mana yang saya akan tentukan. Dia udah istikharah, tetapi tidak ada kecenderungan. Boleh nggak istikharah? Boleh. Istikharah itu doa. Walaupun dengan sholat. Sholat istikharah, kemudian doa. Belum ada kecenderungan hati, sholat istikharah, kemudian doa. Belum ada kecenderungan hati, sholat lagi. Berkali-kali boleh. Saya kritik yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Bertentangan dengan riwayat Urwah bin Zubair atau Abdullah bin Zubair. Karena dari riwayat Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, beliau istikharah sebanyak 2 kali. Kalau dipahami istikharah hanya sekedar sholat, kenapa Abdullah bin Zubair dalam riwayat yang sahih beliau sampai melakukan istikharah 2 kali? Karena Abdullah bin Zubair mewakili sahabat Rasulullah, paham betul bahwa istikharah itu doa. Kemudian lafal doanya jangan dirubah-rubah.
Kalau tidak dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak ada masalah. Tolong lafal atau bacaan doa yang Nabi ajarkan jangan dirubah. Ya, jangan dirubah. Contoh misalnya dijelaskan tentang pentingnya istikharah. Ya, bahkan Nabi SAW mengajarkan kita untuk membaca doa istikharah seperti bacaan Nabi SAW. Lihat hadis Jabir bin Abdullah, hadis istikharah yaitu hadis Jabir bin Abdullah. Jabir itu tidak hanya meriwayatkan tentang istikharah, tapi juga terkenal sahabat yang meriwayatkan tentang apa? Haji. Jadi kalau tentang haji Nabi secara detail yang paling lengkap hadis Jabir. Hadis Jabir. Ya. Hadis tentang adab kubur yang paling lengkap dan detail hadis Barra bin Azib. Jadi ada sebagian hadis sahabat dia spesifik dia. Khusus pembahasan khusus yang detail. Hadis tentang wudu, hadis siapa? Hadis tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis siapa? Yang paling lengkap. Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Hadis wudu Nabi lebih banyak diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, di sini Jabir termasuk sahabat yang meriwayatkan tentang hadis istikharah. Apa kata Jabir? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna doa istikharah kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Bahwa Rasulullah sallam ya mengajarkan kami doa istikharah sebagaimana mengajarkan kami Al-Qur'an. Apa maknanya? Kata Ibnu Abi Hamzah, at-tashbih fi tahaffudhi hurufi wa tartibi kalimati wa man'i ziyadati wa naqsi fi wa darsi lahu wal muhafadha alaih. Maksudnya Nabi mengatakan atau sahabat itu bilang begitu, Rasulullah mengajarkan kami doa istikharah sebagaimana Rasul mengajarkan kami Al-Quran. Artinya Al-Quran boleh nggak bacanya asal-asalan? Boleh nggak? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, alhamdulillahirabbil alamin. Boleh tidak gitu? Ar-Rahmanir Rahim. Boleh nggak begitu? Kalau Al-Quran tidak boleh bacanya asal-asalan, maka doa istikharah juga begitu. Jangan dikarang-karang. Kemudian boleh nggak Al-Quran ditambah? Boleh nggak Al-Quran dikurangi? Maka istikharah pun begitu. La yaqbalu naqsu wal ziyadah. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Hanya kalau kita tidak hafal dalam bahasa Arab, boleh doa istikharah Nabi kita baca dalam bahasa kita. Begitu. Ya. Terus apalagi yang perlu saya jelaskan tentang istikharah? Ya, tentang istikharah. Bahwa doa istikharah itu dilakukan lebih afdal melalui sholat. Melalui sholat, yaitu sholat apapun tapi syaratnya sunnah. Tidak boleh seorang setelah sholat subuh istikharah, nggak boleh. Menyelisih petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi melalui sholat sunnah apapun, sholat duha, qobliyah, ba'diyah, tahajud, boleh. Karena min ghairil fariidhah, kata Jabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk istikharah melalui sholat, ya, sholat sunnah bukan sholat fardu. Kemudian, ya, ikhwatal iman rahimakumullah, bacanya kapan doa ini? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan sebelum salam, namun mayoritas ulama mengatakan dibaca setelah salam. Misalnya setelah sholat 2 rakaat sunnah, lalu kita salam, astagfirullah, assalamualaikum, baru Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik fa innaka ta'lam. Ya Allah, aku mohon pilihan terbaik darimu ya Allah. Engkau maha mampu, aku tidak mampu. Engkau maha mengetahui, aku tidak mengetahui yang baik bagiku ya Allah. Engkau mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, jika saya melamar si fulanah itu terbaik bagi saya,
Kan saya nggak tahu dia akan jadi istri yang baik atau tidak. Secara kasat mata, yang selama ini saya tahu dia baik. Kalau seandainya dia bukan istri, wanita yang baik bagi saya, untuk kehidupan saya, agama saya, akhirat saya, ya Allah batalkan perjodohan ini ya Allah. Begitu. Jika seandainya dia baik, mudahkan urusanku ya Allah. Kalau tidak baik, jauhkan dia dariku, jauhkan aku darinya, gantikan aku yang lebih baik darinya. Kalau dia memang baik, jadikan dia istri yang baik. Jadikan dia suami yang baik. Dan ridhoilah aku dengan keputusanmu ya Allah. Sudah. Terus apa lagi? Setelah itu, apakah ada dalil bahwa setelah doa istikharah ada kecenderungan hati? Tidak ada. Apakah ada dalil kalau setelah istikharah ada mimpi? Nggak ada. Jadi tidak perlu nunggu kecenderungan hati, tidak perlu nunggu mimpi. Aduh, nggak ada kecenderungan, gimana ya, bingung ini. Bismillah. Apa kata ulama, kalau Anda sudah istikharah, melangkah, maka itu pilihan Allah. Selama ikhtiar kita sudah maksimal dan sudah baik, lalu dilengkapi di istikharah, aduh tapi masih bimbang, jangan-jangan dia bukan pilihan yang terbaik. Bismillah, nanti Allah yang akan menjaga dia. Yang penting kita sudah istikharah. Dan istikharah itu bukan hanya dilakukan pada hal-hal yang kecil, pada hal-hal yang besar. Semua permasalahan kalau kita bimbang, istikharah. Mau beli mobil, beli atau tidak, istikharah. Mau beli motor, istikharah. Apapun. Karena sahabat Rasulullah SAW ya menyamakan istikharah seperti Al-Quran. Kita baca Quran apa karena lagi sedih? Kan tidak. Setiap hari kita baca Quran. Seorang muslim harus dekat dengan Al-Quran. Begitu istikharah. Sampai mereka hafal betul doa istikharah seperti menghafal Al-Fatihah. Ada nggak di antara kita yang nggak hafal Al-Fatihah? Ada atau tidak? Ada keterlaluan. Ada tidak di antara kita yang tidak hafal doa istikharah? Banyak. Itu salah. Sahabat berkatakan, kami hafal doa istikharah seperti hafal Al-Fatihah. Berarti apa? Berarti sahabat sering istikharah. Berarti kita jarang. Saya ketahuan muka-muka jalan istikharah, ketahuan nih. Ya. Kalau sering tahu gak? Kita mungkin hafalan kita tidak kuat, tapi kalau orang sering mengamalkan jadi ingat. Banyak orang buku zikir pagi petang nggak perlu buku, udah hafal. Udah hafal. Bahkan sering kayak saya kan nulis buku zikir. Setelah zikir pagi petang, setelah zikir salat fardu saya baca doa. Ada tetangga saya, itu saya udah habis zikirnya, saya pergi, dia masih. Saya bilang baca apa dia? Sampai seberapa jam, 20 menit setelah saya baru dia berdiri. Wih, bacaannya ada tambahan berarti dia nih. Yang saya nggak tahu bacaan dia. Kenapa? Karena bacaan Nabi itu terbatas. Bacaan zikir Nabi terbatas, tidak ada lebih dari 100. Makanya kata ulama, kalau seandainya ada bacaan zikir tertentu setelah sholat fardu, zikir pagi petang lebih dari 100, dia bukan zikir Nabi SAW. Bukan zikir Nabi SAW. Jadi para jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi istikharah. Kalau sudah melakukan istikharah, bismillah, mantapkan hati. Ya, mantapkan langkah kita. Apa yang menjadi keputusan kita sudah, maka itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Ya, kemudian apa namanya? Saya kira itu sudah sampaikan tentang istikharah. Bisa dilakukan doanya setelah salam atau sebelum salam, bisa melalui sholat atau tanpa sholat boleh. Kemudian doa itu seperti istikharah, doa istikharah seperti doa. Jadi boleh tanpa sholat atau dengan sholat, kemudian boleh dilakukan berulang-ulang, dan tidak ada kecenderungan hati, tidak ada dalil bahwa setelah istikharah ada kecenderungan hati, tidak ada dalil setelah istikharah ada mimpi, ada apapun indikasi-indikasi, tidak ada. Ya, ketika seorang sudah istikharah berarti itu sudah meminta kemantapan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa saya sampaikan. Kemudian juga di bagian akhir saya bahas tentang apa yang perlu kita lakukan untuk menangkal sihir. Ya, sebetulnya permasalahan sihir masalah iman. Kata Ibnu Qayyim, masalah sihir masalah iman, masalah jin masalah iman.
orang yang membesar-besarkan jin karena imannya lemah. Tapi kalau seandainya imannya kuat, tidak ada yang ditakuti dari jin. Tidak ada yang ditakuti dari makhluk halus. Bagaimana kata Nabi alaihissalam, masalah Umar fajjan ila salaka syaitan fajjan akhar. Tidaklah Umar melintasi sebuah jalan, di jalan yang sama ada syaitan yang akan lewat, malah syaitan kabur. Kenapa? Takut sama Umar. Bukan karena takut perawakan yang besar, badan yang gede, bukan, tapi karena iman yang kokoh. Jadi kalau ada orang kerasukan, kalau kita mudah sampai kesantet, kalau mudah kepelet, itu karena masalah iman. Makanya kata Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala, kalau ada orang diruqyah kok tidak efektif ruqyahnya. Ada misalnya, saya pernah nih, dia meruqyah ibunya yang kerasukan. Dia baca Al-Baqarah, malah baca Al-Baqarahnya dikoreksi sama jinnya. Betul, wallah, ini saksi, saya melihat sendiri. Dia bacain alif lam mim dzalikal kitab. Bacaannya kata jinnya salah, bukan begitu bacaannya. Bingung dia, waduh, gimana meruqyah? Kenapa kok sampai jinnya tidak kepanasan, tidak gelisah, tidak merasa terbakar oleh bacaan? Karena yang ditakuti bukan bacaan Quran. Yang ditakuti itu imannya. Makanya Imam Ahmad ketika beliau diminta meruqyah, ada seorang yang di Kufa, karena beliau tinggal di Baghdad. Lalu diminta untuk datang Kufa untuk meruqyah seorang yang kerasukan jin bertahun-tahun. Kata Imam Ahmad, saya nggak ada waktu. Bagaimana saya meruqyah? Dan ini dalil bahwa ruqyah jarak jauh itu nggak ada. Kalau ada, Imam Ahmad mengatakan, sudah, kalian pulang, saya ruqyah jarak jauh. Inilah orang itu, semakin jauh dituntunan Nabi, semakin banyak keanehan. Karena mungkin dia banyak pasiennya dari mana-mana, dia nggak mungkin datang keluar kota, dia bilang, udah bapak ibu pulang aja, nanti saya ruqyah keluarga anda dari jarak jauh. Hebat sekali, luar biasa. Kemudian apa lagi para jamaah sekalian? Imam Ahmad yang dilakukan apa? Saya ingin membantu tapi saya tidak bisa datang ke sana. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat nih. Nih sendal saya tolong bawa. Bawa sendal saya. Ada bacaannya? Nggak ada bacaan. Apakah beliau ini sendal yang udah saya wiritin? Nggak ada itu. Dan inilah kebodohan dan keanehan. Kita dikasih, ya ada air wirid. Kenapa harus dia? Kita juga bisa kok. Para jamaah sendiri bisa. Ambil air zam-zam atau air putih biasa. Bismillah, alhamdulillah, baca Al-Fatihah. Bacain. Bacaan Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang lain. Baca, minumkan ke diri kita atau ke orang yang sakit. Nah, Imam Ahmad, kembali ke kisah Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, saya tidak bisa meruqyah jarak jauh. Saya tidak bisa membantu secara langsung. Tolong bawa sendal ini. Ya, nanti bacakan dia ayat kursi atau Al-Baqarah. Kalau dia merasuki tubuh saudara kalian, bilang suruh dia keluar dari tubuh orang yang menderita karena jin itu masuk ke dalam tubuhnya bertahun-tahun. Suruh keluar dan bilang dan ancam si jin itu. Kalau dia tidak mau keluar, bilang, saya pukul ya kamu dengan sendal Imam Ahmad bin Hanbal. Jin itu keluar karena ketakutan sama sendalnya. Itu baru sendalnya, belum orangnya loh. Dari kisah Imam Ahmad kata Syekhul Utsaimin, berarti masalah sihir, masalah jin, masalah iman. Ruqyah pun begitu, nggak efektif, dibacain apapun kok nggak keluar-keluar. Karena yang diruqyah nggak yakin, yang meruqyah juga tidak yakin. Harus yakin kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, terus saya ingatkan terakhir. Salah satu motif orang menyihir kita karena dengki, iri. Oleh karenanya, supaya tidak ada orang yang dengki sama kita, cemburu, terutama cemburu sosial, maka terapkan pola hidup Nabi, yaitu apa? Jangan suka pamer. Hindari kehidupan yang syarat dengan hedon, yaitu pamer. Ya, suka memamerkan kekayaan. Dia punya rumah, ya, di-upload. Dia sebar di medsos, saya punya rumah sekian miliar. Saya punya mobil, saya punya tanah, saya punya kebun, saya punya, luar biasa para jemaah. Ada hadis walaupun dikhilafkan para ulama, tapi hadis ini saya lebih cenderung hasan. Apa kata Nabi?
Ista'inu ala qadha'i ala injahil hawaij bil kitman. Jangan suka pamer, kata Rasul. Punya uang miliar, diam. Ketika kita ingin bangun rumah mewah, diam. Sampai orang nggak tahu ini rumah siapa. Kenapa? Karena setiap nikmat itu pasti ada orang yang iri. Apa kata Nabi? Fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang memiliki nikmat pasti ada orang yang iri. Makanya jangan terlalu memamerkan. Dia punya uang banyak, atau misalnya seorang itu punya uang banyak, dia seorang yang kaya raya, wanita itu dia pakai gelang berderet di tangannya, dia pakai tas aja, tas itu harganya sampai 500 juta, dia punya kalung sampai kalungnya udah kayak apa namanya, kayak orang jualan emas. Tidak layak seorang muslim. Beli emas, perhiasan, simpan buat tabungan. Apapun yang kita punya tidak perlu dipamerkan. Walaupun kita suka bantu orang, walaupun apalagi tidak pernah bantu, memamerkan kekayaan. Seorang muslim identik dengan hidup sederhana. Ya. Ini penting para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka pamer. Untuk menghindari kedengkian orang lain. Nilai, kepintaran, kekayaan, biasa aja, jangan suka pamer. Oh, saya pinter loh, saya IPK saya sekian, nilai saya sekian, saya dulu begini, hafal ini, enggak usah. Saya punya uang, saya punya usaha, omsetnya sekian, saya tidak perlu seorang muslim memamerkan, memberitahu kelebihannya secara duniawi. Karena setiap nikmat pasti ada orang yang iri. Bayangkan kata Ibnu Qayyim, bahkan Allah sendiri menyuruh kita doa secara lirih dengan suara yang rendah. Coba, apa kata Allah? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyya. Doalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara rendah. Kenapa doa itu diminta oleh Allah, bukan ya Allah, enggak, tapi ya Allah, Rabbi ighfirli. Karena doa itu, kemudahan berdoa itu nikmat. Gak semua orang bisa menikmati doa. Kalau kita doa, nikmat rasanya. Itu nikmat. Maka doa itu, menikmati doa dengan khusyuk itu nikmat. Maka akan ada orang yang iri. Makanya jangan doa keras-keras, kata Allah. Bayangkan doa aja, ketika dia sebuah kenikmatan tersendiri, akan ada orang yang iri. Makanya doa itu, kata Allah, jangan dengan suara keras. Apalagi nikmat yang lain. Ada nggak orang iri? Enak ya, dia doa. Ada nggak begitu? Logikanya aja. Logikanya nggak masuk. Doa, apa ada orang yang iri? Nggak ada. Jadi kalau doa saja, kita harus tutup, kita harus rendahkan suara kita di saat berdoa. Apalagi yang bernilai. Semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Ya, agar kita bisa menjadi lebih baik. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Adapun untuk kajian untuk bahasan-bahasan berikutnya silakan dibaca sendiri di buku tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tidak boleh jauh-jauh dari jam 11 karena kita sampai jam 11 waktunya. Saat suami teman saya sudah meninggal, tapi teman saya itu ngasih makan di kuburan, katanya buat suaminya yang udah meninggal. Wah, ini nggak bener ini. Nggak ada. Orang sudah meninggal tidak seperti orang yang masih hidup. Mereka orang yang sudah meninggal itu hanya butuh doa, nggak butuh yang lain. Saya kira banyak orang awam juga paham gitu. Apakah ada sholat hajat? Secara dalil, secara syar'i tidak ada sholat hajat secara khusus. Tapi sholat hajat itu, kata para ulama, diwakili oleh 3. Melalui istikharah, kalau kita hajat ketika mengalami kebimbangan, maka hajat kita bisa kita tuangkan melalui istikharah. Kalau kita punya hajat, minta ampun kepada Allah, minta diangkat derajat kita oleh Allah, minta dikembalikan hidup kita seperti semula, hajat kita melalui salat taubat. Atau minta sesuatu, maka hajat kita melalui salat tahajud. Kata Syekh bin Baz, hajat itu melalui 3. Jadi orang yang salat hajat, karena dia tidak paham bahwa 3 salat ini adalah salat hajat.
Jadi sholat hajat secara khusus itu nggak ada. Saya terangkan di situ dalam panduan sholat sunnah. Jadi sholat hajat itu secara dalam timbangan syariat itu tidak ada secara khusus. Itu terwakil oleh 3 sholat. Sholat istikharah, sholat taubat, dan sholat tahajud. Doa zikir pagi petang yang rutin kita baca. Ya nggak tahu doa zikir siapa ini yang dibaca. Ya, wallahu alam. Terus semua ujian semua atas kehendak Allah. Mohon nasihat untuk apa yang sedang ujian agar hati kami sabar, ikhlas kepada Allah Jalla wa Ala. Kalau kita mengalami musibah, maka yang paling jitu apa? Untuk menguatkan diri kita agar sabar, yaitu kita selalu ingat bahwa ini tempat ujian. Dunia tempat ujian. Jadi kapanpun kita berada di dunia, harus siap diuji. Karena karakteristik dasar daripada dunia adalah ujian. Jadi kalau kita tidak mau atau tidak siap diuji atau kurang sabar menghadapi ujian, kita tidak sadar bahwa kita berada di dunia. Kalau kita tidak kuat lagi mengalami ujian, maka kita harus pindah alam. Kan gitu. Ujian nggak ada di alam kubur. Jadi ketika kita, oh ini alam dunia, oh berarti bismillah, beri saya kekuatan, berarti doa. Yang kedua apa? Yang paling penting, tolong tenang dulu para jamaah sekalian, kajian belum selesai. Bagaimana caranya agar sabar? Terkait dengan musibah, Allah ingatkan, jangan merasa memiliki. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu pesan yang Allah sampaikan. Jadi kita supaya tidak terlalu sedih dalam menghadapi ujian terkait dengan anak, harta, suami, istri, keluarga. Semua itu jangan kita anggap milik kita, jangan. Selalu ingatkan itu titipan. Kenapa kita sedih? Karena merasa memiliki, betul tidak? Semakin sedih karena merasa sangat memiliki. Itu nggak boleh. Ya, tidak boleh ada pada diri seorang muslim. Apakah harus ditambah jazakallah khair? Iya, terima kasih jazakallah khair. Jazakallah khair bagi laki-laki, jazakallah khair bagi perempuan. Jangan ditambah. Misalnya dia laki-laki, jazakallah khairan, atau dia perempuan, jazakallah khairan, jazakillah, nggak usah. Langsung aja kalau dia perempuan jazakillah khairan. Kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki jazakallah khairan. Kalau saya ikuti petunjuk Allah, ikut ta'aruf, saya ikut. Namun mengapa ta'arufnya tidak jadi? Karena apa? Yang didapatkan ta'aruf hilang. Karena apa? Lalu saya harus ikhtiar, ya cari lagi jalur. Wah, ini curhat ini, bukan nanya ini berarti. Baik, saya kira cukup kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.